Handphone-handphone yang zaman dulu tuh sinyalnya kuat sekali, sekarang sudah mereka modifikasi lebih ringan. Tapi sudah ada pembuktiannya, itu beresiko terhadap kanker. Ya, terutama di area kepala. Tinggi sekali garam atau tinggi sekali gula dan sebagainya, ya. Itu hal-hal dari makanan atau minuman yang bisa merusak sel, apapun yang bisa merusak sel, itu bisa mengubah sel kita menjadi bermutasi, rusak, dan jadi kanker. Tanpa yodium kita nggak bisa hidup. Nggak bisa. Jantung kita berdenyut dari yodium. Tulang kita tumbuh dari yodium. Terus kemudian otot kita berkembang dari yodium. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kadangkala tuh kita nggak tahu ya, nggak notice atau notice tapi kayak ya udahlah agak ya nanti-nanti aja dulu gitu ya. Ketika sesuatu yang asing itu terjadi di tubuh kita. Salah satunya itu di area seputar leher. Nah banyak orang yang kayak aduh itu kok di lehernya kayak mulai ada muncul benjolan ya. Nah itu sebenarnya apakah benjolan biasa, bisulkah gitu ya. Atau ini bisa jadi indikasi satu penyakit yang lebih serius. Dalam hal ini adalah kanker. Waduh kalau di leher kan identik dengan wah itu ada tiroidnya tuh. Bisa nggak sih kalau ini akhirnya bisa berujung sama yang namanya kanker tiroid. Risikonya gede nggak ya? Nah makanya hari ini kita akan mengupas tuntas. Apa saja yang menjadi risiko ketika terjadi benjolan di leher? Akankah berujung pada kanker tiroid atau mungkin indikasi yang lain? Nanti akan kita bahas ya. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kanker. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Indra Wijaya, MKes, SPPD, KEMD, Finasim, FACP, dokter spesialis penyakit dalam dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Indra, apa kabar dok? Sehat? Ya, selamat pagi, sehat selalu. Sehat selalu, ini pinter banget nih dok, titelnya panjang banget ya. Luar biasa, senang saya kalau ngobrol sama orang pinter gitu ya. Dok, hari ini kita akan membahas seputar kanker tiroid. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kanker secara umum dulu ya dok ya. Yang pertama adalah kalau di keluarga kita nggak ada orang atau anggota keluarga yang terkena kanker atau punya riwayat kanker, maka kita akan dijamin aman nih. Kita juga nggak akan bisa mengalami kanker. Karena kan mungkin kanker selama ini kita pikirnya bersifat genetik gitu ya dok ya. Jadi once di keluarga kita nggak ada riwayat itu silsilahnya yang mengalami kanker, maka kita aman. Itu betul nggak sih dok? Mitos, tidak betul. Ya. Jadi berisiko juga? Berisiko. Jadi yang namanya cancer itu bisa ada dua penyebab. Satu adalah heredited, artinya diturunkan, genetik. Kedua adalah acquired, didapatkan. Nah itu, kalaupun generasinya juga bisa skip generation. Orang tua kita nggak ada, tapi kakek nenek kita ada, buyut kita ada kan kita nggak tahu. Ya, kadang-kadang kita nggak mengenal kan kakek buyut kita, nenek buyut kita. Waktu saya lahir aja sudah meninggal mereka. Nah jadi bisa skip generation, orang tua kita aman-aman, tapi ternyata genetiknya diturunkan. Nah, jadi bisa didapatkan, bisa diturunkan. Jadi itu mitos. Semua orang berisiko kanker. Oh, tapi maksudnya ketika kayak ada satu skip generation yang dia nggak mengalami sama sekali, bisa jadi lebih kayak 1 atau 2 gitu bisa nggak sih dok? Bahkan bisa lompat 3 gitu, bisa nggak? Bisa. Oh. Bisa. Sekalipun tidak diturunkan, bisa didapatkan yang tadi saya bilang. Oh. Ya kan, dengan berbagai faktor risiko yang mengenai diri kita. Merusak sel, kemudian berubah jadi kanker. Oh, yang acquired radikal tadi bebas. Ya? Ya, Oh, oke. Itu biasanya kalau genetik oke lah, itu sesuatu yang tidak bisa dimodifikasi ya karena ya udah kayak takdir ya. Ya takdirnya seperti itu gitu ya. Karena bahkan mungkin kita nggak ngerti urutan silsilah keluarga entah 3 atau 4 generasi ke atas kan seperti apa, mungkin kita nggak sampai ke situ gitu ya. Nah, kalau untuk yang acquired ini sendiri itu lebih ke apa ya? Maksudnya kayak lifestyle kah? Iya, lifestyle dibagi menjadi 2 faktor internal diri kita sendiri dan eksternal dari luar. Ada hal-hal yang kita nggak bisa apa ya, susah menghindari ya, kayak external factor. Contohnya polusi udara. Hebat kan sekarang? Contohnya bisa cancer ya? Bisa, karena polusi udara itu kan termasuk yang tidak sehat ya, tidak baik dan memang itu merusak secara kronik ya, sifat-sifat sel-sel terutama paru-paru dan sebagainya ya. Rokok contohnya ya kan, tertulis kan di boxnya rokok risiko kanker, ya kan? Nah itu eksternal. Kemudian misalnya radiasi ya,
Kalau handphone seluler, sinyal-sinyal yang dulu ya, handphone yang zaman dulu tuh sinyalnya kuat sekali. Sekarang sudah mereka modifikasi lebih ringan. Tapi sudah ada pembuktiannya, itu beresiko terhadap cancer, ya, terutama di area kepala. Nah, jadi banyak hal-hal eksternal yang harus kita hindari. Makanan, kalau makannya misalkan nggak baru, expired ya misalnya dan sebagainya. Expired ya? Ada, tetap. Dan juga yang tinggi sekali garam atau tinggi sekali gula dan sebagainya, ya itu hal-hal dari makanan atau minuman yang bisa merusak sel, apapun yang bisa merusak sel itu bisa mengubah sel kita menjadi bermutasi, rusak dan jadi kanker. Nah, faktor internal itu dalam diri kita sendiri, ya misalnya metabolisme kita tidak baik, ya antioksidan kita kurang dalam tubuh produksinya, ya dan masih banyak faktor. Jadi ada hal-hal yang memang harus dijaga, terutama dari lifestyle. Oh, tuh ya. Sebenarnya banyak hal yang oke, mungkin secara herediter kita nggak mengalami itu ya. Atau kita nggak ngerti lah dengan itu. Tapi ada faktor eksternal yang akhirnya membuat cancer ini acquired ya, didapatkan dari hal-hal entah itu dari internal maupun eksternal. Contoh yang satu aja lagi ya, contoh yang paling simpel juga UV, sinar matahari. Itu sudah terdeteksi di area-area Eropa sana, contohnya Swiss dan sebagainya, tingkat kanker kulit tinggi sekali. Karena UV-nya tinggi sekali dibanding kita. Nah, jadi teman-teman makanya kenapa yang mungkin lagi berwisata ke sana dan sebagainya disarankan pakai UV block yang SPF-nya tinggi, ya kan? Itu bukan supaya nggak hitam dan nggak kebakar saja, tapi supaya sel kulit kita nggak merusak dan berubah menjadi sel kanker atau kanker kulit. Oh, justru yang bahkan UV pun sendiri bisa merusak. Mungkin kita pikirnya negara-negara Eropa like Swiss gitu kan kayak dingin lah, kayak sinar mataharinya nggak terlalu mengganggu. Justru kita yang bahaya itu kayak tropis atau subtropis seperti Indonesia yang 365 hari selama setahun disinari oleh sinar matahari. Di situ lebih tinggi. Kita lebih aman, di sana lebih tinggi tingkat radiasi paparan UV-nya. Oke. Nah, itu contohnya dari eksternal. Oke, kalau begitu saya besok mau beli UV block. Tahu tapi ke Swissnya kapan ya? Oke ya, kita yang kedua. Nah, baru saja disebut sama Dokter Indra nih ya, radiasi handphone sebabkan kanker gitu ya. Ini berarti fakta ya dok? Fakta. Tapi gini, kan selama ini kan alangkah banyaknya manusia di dunia ini menggunakan handphone tuh dok. Betul. Apakah semuanya juga pasti beresiko kanker atau gimana dengan penggunaan handphone ini sendiri? Tidak. Jadi paparan semua radiasi itu tidak tiba-tiba secara general semua populasi jadi kanker, tidak. Hanya populasi yang rentan. Nah, rentan ini balik lagi tuh kondisi masing-masing tubuh. Tingkat sel tubuhnya kita untuk melawan radikal bebas atau oksidatif tadi. Nah, secara radiasi itu juga sekarang handphone sekarang sudah bermodifikasi lebih rendah sinyal paparan radiasinya dibanding dulu. Zaman-zaman yang awal-awal muncul handphone, wah itu sudah diteliti tinggi sekali. Dan jurnal penelitiannya sudah ada. Itu sudah ada berisiko terhadap kanker otak dan kanker tiroid. Ya, dan beberapa masih ada cuman nggak terlalu signifikan. Nah, tapi bahkan ada penelitian sampai pasien yang sedang handphone yang ditinggal sini di MRI. Di MRI kemudian sinyal-sinyal otak dan sebagainya itu berbeda dengan yang nggak pakai handphone. Ya ampun. Bahkan beda-beda handphone, beda-beda aktivitas otak. Jadi merek A, merek B, merek C sama-sama telepon. Itu di MRI beda tingkat radiasinya. Boleh kali ya off the record kita spill ya. Wah ini penting banget tuh itu. Iya benar-benar. Jadi saran saya untuk kita mengurangi paparan tersebut, sekarang udah ada Bluetooth, udah ada hands free, ya. Jangan tempelin di sini. Ya, kalaupun segini ya jangan terlalu lama lah handphone ya. Sekarang orang pakai hands free, pakai Bluetooth ya kan. Jadi jangan sering dekatkan handphone ke telinga. Oke, kalau caranya dengan itu. Generasi baby boomers kayaknya loudspeaker. Iya, loudspeaker. Malah saya rasa lebih aman lah dibanding kita dekatkan gitu. Walaupun paparan radiasinya sudah sangat rendah sih. Beda sama generasi-generasi awal handphone dimulai diciptakan. Oh iya tuh ya. Waduh pokoknya harus berhati-hati meskipun sekarang juga sudah jauh lebih aman ya dok ya. Iya Oke kita yang ketiga, konsumsi pemanis buatan tingkatkan risiko kanker. Nah pemanis itu sekarang udah di mana-mana tuh dok. Betul. Dan ini isu yang sangat sering sekali dibicarakan. Pasien saya juga setiap kali praktek ke saya nanya ya, karena pasien saya banyak diabetes kebetulan ya dan tiroid. Nah, yang pasien diabetes boleh nggak dok, artificial sweetener ya dengan merek A, merek B, merek C ya. Nah, penelitian yang ada dan baru publish
jadi update sekali. Oh, baru, Bang? Baru publish akhir tahun 2003, tapi sampai sekarang kalau penelitian itu berlaku bisa sampai 5-10 tahun. Oke. Jadi kita masih bisa pakai yang akhir tahun lalu masih publish, itu tentang artificial sweetener atau manis buatan. Ah, iya. Dikatakan saat ini tidak ada hubungan antara sweetener dengan yang artificial ya, dengan cancer. Ah. No link. Ya, Oh, no link. tapi memang kita masih meneliti dan masih melihat jangka panjang. Tapi, nah ada tapinya. Ada tapinya. Tapi berisiko terhadap penyakit kardiovaskular atau jantung. Oh. Nah, jadi tetap boleh, tapi dibatasi. Tidak boleh terlalu banyak juga. Nah, jangan sampai ini jadi excuse ya dok ya. Oh Iya. tadi dokter Indah bilang nggak ada hubungannya kok antara pemanis buatan artificial sweetener sama cancer. Tapi kan ada risiko penyakit kardiovaskular jantung. Ternyata ada jantung dan sedikit ya namanya gula ya, meningkatkan gula darah. Gitu. Itu ya. Ya, tapi sebenarnya semua moderate, mau even gula pasir juga kalau saya bilang ke pasien sih Iya. nggak apa-apa selama tidak berlebihan. Iya. Tidak harus kita pakai yang artificial atau pemanis buatan dengan berbagai merek ya. Kalau mau pakai itu juga nggak apa-apa. Ya intinya moderate aja. Atau Yang sedang-sedang sedang saja, atau ya. sedikit aja. Yang sampai nanti berisiko jantung, Iya, diabetes dan lain iya. sebagainya. Sama bahaya juga itu ya Betul, dok ya. betul. Nah, kalau bahayanya itu dengan cancer. Betul ya. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Setiap tumor berkemungkinan besar menjadi kanker. Nah, kalau orang udah dideteksi ini ada tumor, pasti berakhir dengan kanker nggak sih dok atau gimana? Ya, itu tidak selalu berakhir dengan cancer ya. Jadi semua benjolan dalam tubuh kita yang di luar normal itu dokter akan sebut tumor. Semua benjolan, even bisul, even kutil, even apapun lah, tai lalat segala macam, semua benjolan itu yang muncul itu kita sebut tumor. Dan tumor banyakkan secara prevalensi itu mostly jinak, banyakkan jinak. Namun memang ada sekian persen tergantung lokasinya ya, itu ganas. Ganas itu saya sebutnya kanker. Jadi tumor jinak ya jinak, tumor ganas ya kanker. Itu hanya istilah aja. Tapi semua benjolan adalah tumor. Oke. Berarti tidak semuanya bisa akan berujung kanker. Harus Tidak. diteliti terlebih dahulu gitu. Betul. Ya? Oke, yang terakhir. Nah ini kan salah satu tindakan kalau kita ngomongin kanker kan adalah biopsi gitu ya. Nah kalau katanya biopsi itu berarti kan ada yang diambil sebagian Betul lah juga, gitu ya. betul. Dan yang ditakutkan orang tuh kayak, oh diambil kan berarti nanti ada terjadi, let's say mungkin orang bilangnya perlukaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah nanti takutnya sel kankernya itu malah nyebar dok. Nah itu mitos atau fakta? Itu mitos. Oh. Mitos. Ini juga sama. Hampir setiap kali pasien saya benjolan selalu nanya itu. Karena saya juga melakukan biopsi, Iya, iya. khususnya tiroid ya, dan memang di seluruh dunia juga melakukan. Jadi itu adalah hal yang lazim. Nah, kenapa saya bilang mitos? Karena tanpa biopsi kita tidak bisa menentukan ini jinak atau ganas. Kita tidak bisa menentukan ini jinak atau kanker. Ya, even few years back ya, beberapa tahun lalu, mungkin di atas 5 tahun lalu sebelum COVID, ada satu pasien saya dengan dokter paru, dia bilang, dok, saya nggak mau, saya udah tahu saya kanker saya udah tahu ada bercak putih di paru, ya dokter curiga ini entah tumor atau kanker, ya mostly juga kayak cancer nih, karena udah nyebar, kan yang nyebar itu kan nggak mungkin yang jinak, pasti ganas, dan stadium 4. Nah pasiennya bilang gini, anaknya bilang, kemo saja tanpa biopsi. Nah, dokter parunya bilang gini, dan saya setuju. Kita tidak bisa kemoterapi tanpa mengetahui sel kansernya. Karena sel kanser itu banyak variasi, dan masing-masing obat kemo sesuai dengan tipe sel. Tipe sel taunya dari mana? Dari biopsi. Iya. Gak ada jalan lain. Itu ketakutannya langsung kemo nggak perlu biopsi karena takut nyebar lagi itu ya dok ya? Ya, tetapi dokter nggak bisa melakukan itu. Karena tetap kita harus untuk biopsi dulu. kita untuk melakukan terapi harus tahu dong selnya apa. Iya. Nggak bisa blind. Karena kemo kalau nggak kena ya untuk apa? Yang kena side effect kan. Nah, jadi semua pasien benjolan yang cancer ya sampai tahu dia cancer dia pasti melalui fase biopsi. Nggak bisa kita diagnosa cancer tanpa biopsi. Nggak bisa. Udah, oh saya cancer nih dok. Udah biopsi belum? Belum. Nggak bisa. Dari mana cancer? Datanya dari mana? Jadi data cancer itu keluar dari hasil biopsi. Berarti untuk menegakkan diagnosis harus Iya. biopsi dulu gitu Iya. ya? Nggak mungkin kita kemo dengan keadaan clueless ya? Nggak bisa. Nggak ada orang kemo tanpa melewati fase biopsi. Nah, itu. Karena diagnosa cancer dari biopsi. Jadi bener nggak dicolok segala macam menyebar? Tidak. Karena itu protokol yang dilakukan di dokter di seluruh negara di dunia ini. Nggak ada dokter yang langsung terapi tanpa biopsi. Nah biopsi ada dua masalahnya, yang sebelum operasi atau yang operasi. Nah jadi ada juga yang
gitu kan, fine needle namanya, atau core biopsi, itu sebelum operasi tuh. Nah itu mungkin yang pasien pikir, ini kalau udah ke kotak nyebar nggak? Iya, Nggak iya, ya, itu mitos ya. Iya. Nah kedua memang abis operasi pun kan dagingnya kita ambil tuh, benjolannya, itu pun dibiopsi lagi. Nah jadi ada 2 tipe, biopsi yang memang dengan jarum halus, artinya minimal invasif. Iya. Ya kan nggak dibelek, nggak diapa-apain. Ya cuma cet kayak ambil darah. Nah kedua baru yang belek. Nah itu jadi biopsi ada 2 tipe. Oke, jadi memang standarnya harus menggunakan biopsi. Harus biopsi. Oke dok, terima kasih sudah terjawab mitos faktanya. Ya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tiroid dan benjolan di leher di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar hati-hati nih ya kalau ada benjolan di leher. Siapa tahu ini risiko terjadinya kanker tiroid. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Indra Wijaya MKes SPPD KEMD Finasim FACP, spesialis penyakit dalam dari Seci Hospital. Oke dok, ini mungkin banyak orang yang belum ngeh ya dengan istilah, mungkin udah sering dengar tapi mereka belum ngeh nih antara apa itu tiroid, apa itu kelenjar tiroid, letaknya di mana? Itu gimana tuh dok? Ya, jadi tiroid sama kelenjar tiroid itu sama saja. Oke. Istilah di awamnya itu gondok. Oke. Nah, itu istilah di masyarakat. Kalau dulu itu waktu kecil itu di kampung dikasih apa? Nah. Biru-biru gitu. Iya itu. Iya. Jadi kalau apa sih tiroid? Nah, Simpelnya itu gondok. Oh. Nah, lokasinya ada di bojakun. Ini. Ya, dan bentuknya kayak kupu-kupu. Nah, kayak gini, ya, kayak kupu-kupu. Oh dia keras ya dok ya berarti? Nggak kepegang sih. Oh nggak kepegang? Nggak keras. Oh. Nggak keras, dia nggak akan kepegang. Nggak akan kepegang? Makanya dokter untuk melisa tiroid, kalau saya ya memang perabaan dari belakang, dan kedua adalah USG. Jadi di tempat praktek saya ada USG. Saya langsung lihat ini tiroidnya bermasalah nggak. Karena kita nggak bisa aja peraba-raba. Bisa ya? Ini aja nggak kepegang saya. Oke, berarti untuk meriksa semisal kayak di Seci Hospital ada alatnya ya dok ya? Ada, semua tempat praktek saya ada. Jadi tetap diraba sama dokter dari belakang ya, caranya palpasi, ya mulai ada nggak benjolan yang mengeras dan sebagainya. Kalau kita curiga tumor benjol kanker kan keras tuh, pegang. Nah kedua USG, lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Dan dia ada begini bentuknya kayak kupu-kupu. Jadi lambang-lambang tiroid itu adalah lambang kupu-kupu. Nah, dia ada 3 lobus ya, ada lobus yang kanan, yang tengah, dan kiri. Ini untuk dokter menentukan, ini ada kelainannya di mana? Di kanan aja, atau di kiri aja, tengah aja, atau tiga-tiganya semuanya ada gangguan. Oh, oke. Bengkak misalnya, bengkak kanan doang gitu. Oh, berarti dia bukan tulang ya, tapi ada di dalam ya? Gitu. Bukan tulang, Oke. di bawah kulit sih. Di bawah kulit. Jadi sebenarnya sangat superficial, makanya saya biopsi pasien atau tindakan ada kista saya sedot, itu sangat simpel, sangat mudah. Karena kayak ambil darah. Darah kan diambil di bawah kulit. Berarti dia itu apa? Liquid kah atau apa sih? Enggak, Atau dia kayak organ-organ kayak apa gitu? dia kayak kantong aja sih. Kelenjar itu kan menghasilkan cairan. Ya, nah menghasilkan fungsinya sih dia menghasilkan yodium. Kalau kita ingat garam beriodium, itu yodium yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Tanpa yodium kita nggak bisa hidup, nggak bisa. Jantung kita berdenyut dari yodium, tulang kita tumbuh dari yodium. Terus kemudian otot kita berkembang dari yodium. Otak kita makin pintar, IQ dan sebagainya dari yodium. Baby berkembang dari ibu hamil, sejak ibu hamil ya dari yodium. Yodium itu termasuk salah satu mineral yang terpenting dalam hidup kita dan itu dihasilkan oleh tiroid. Yang kecil ini. Jadi Tuhan udah ciptain sebegitu hebatnya tiroid yang kecil tapi vital. Oke. Berarti letaknya di sini fungsinya untuk memproduksi yodium. Satu tubuh. Tanpa yodium, baby nggak bisa berkembang. Baby prematur, baby meninggal di dalam kandungan. Ya, kemudian ada retardasi mental yang lahir, yang IQ-nya rendah sekali, itu kurang yodium. Jadi jantung berhenti kalau nggak ada yodium. Ngeri sih. Jantung aja bisa berhenti kalau nggak ada yodium. Sevital itu fungsi yodium ya? Sevital itu. Dulu kayaknya waktu kecil lah kalau saya yodium itu supaya gak gondokan, kurang makan garam ya gitu. Ada beryodium. Ternyata tidak sesimpel itu ya, sekomplikated dan sevital itu ya yodium ya. Bahkan tensi drop aja kalau orang yodium tensi drop, pingsan.
tensi tekan darah aja bisa pingsan. Jadi kalau pasien saya ketemu hipotiroid, artinya kurang hormon tiroid, itu udah mukanya bengkak, kakinya bengkak, badannya bengkak, tensi turun, bisa nggak sadar, bisa pingsan, masuk ICU, bisa sampai kayak gitu. Ini Sengeri baru itu. kita tahu sevital itu ya. Sevital itu. Oke. Nah, sekarang si cara kerjanya si tiroid ini sendiri gimana maksudnya untuk menghasilkan iodium Iya. kah dan menjaga supaya tubuh tetap fit gitu ya dengan menghasilkan iodium itu gimana cara kerjanya? Mereka punya mekanisme aksis namanya. Jadi mereka menghasilkan hormon T4 T3 ya, T3 T4. Ada T1 sih dari E1 I2 sampai T3 T4 yang sering kita lihat di lab darah. Dan otak kita ada hormon namanya TSH. Nah, ini sama ini saling berinteraksi. Kalau ini buatnya kelebihan, dia akan blok. Berhentiin buatnya, jangan kelebihan. Nah, kalau ini kerendahan, otak kita akan kasih sinyal ke bawah. Buatnya lebihan, kita lagi kekurangan. Jadi ini TSH, ini T3, T4. Makanya itu kalau dokter cek darah, kita akan lihat T4 TSH-nya, bahkan T3 berapa. Yang nggak bagus di mana nih? Di sininya atau di sininya? Itu yang diterapi supaya normal. Gitu. Ya kalau kita normal nggak ada penyakit tiroid, dicek darah pasti normal. Hormon kita. Itu kan Bisa bentuknya. kekurangan atau kelebihan T3, T4 itu biasanya karena faktor apa dok? Nah, ini yang paling sering adalah autoimun. Kalau autoimun susah dong dok. Iya, betul. Maka itu pasien saya mau hipertiroid atau hipotiroid, 85% sesuai di buku, itu adalah autoimun. 15%-nya baru penyebab lain, selain autoimun. Kalau autoimun kan sudah unmodified ya, udah karena lahir memang dengan kondisi seperti itu kan gitu. Itulah, dan Nah, itu 85% masalahnya. Iya. Makanya banyak pasien saya, dok bisa sembuh nggak? Saya bilang, tidak ada istilah sembuh dalam tiroid. Kita hanya bisa mengkontrol hormonnya sampai fase remisi. Remisi itu adalah fase di mana dia stop obat. Stop obat tadi nggak sembuh loh. Stop obat tapi tidak sembuh. Tetap harus kontrol ke dokter. Karena anytime dia bisa kambuh lagi. Nah, jadi kalaupun dokter udah stopin obat, itu bukan berarti penyakitnya selesai. Sama kayak tekanan darah tinggi, kencing manis ya kan. Itu kan dinamis ya. Karena hormon kita dinamis juga. Bukannya statis, blood, flat gitu enggak. Jadi makan manis banyak, gula kita kan tinggi. Iya. Kita lagi diet ya gula agak rendah. Ya, hormon tiroid juga begitu. Dibuat di tubuh, tet. Oh, Tapi masih dalam batas yang range normal untuk pasien yang tidak ada penyakit tiroid. Karena diatur sama aksis tadi saya bilang. Iya. Ada aksisnya. Gitu. Oke. Wah, kalau 85% gara-gara autoimun, Pasti saya periksa sih, pasti saya periksain. Kalau pasien saya pasti saya periksain. Karena kalau enggak kita nggak tahu ini tipe autoimun atau bukan. Itu berbeda di pengobatan. Kalau autoimun kan pasti agak panjang, bukan agak panjang ya, panjang lah ya, mostly lifetime ya. Iya. Kalau yang bukan autoimun, biasa terapinya nggak lama sih. Antara 2 minggu sampai 3 bulan mereka sudah stop obat biasanya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Ini menarik banget ya ngomongin tentang tiroid di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar hati-hati kalau ada benjolan di leher, bisa jadi ini risiko terjadinya kanker tiroid. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsatidaytv. Kita masih bersama dengan Dr. Indra Wijaya MKes SPPD KEMD Finasim FACP, spesialis penyakit dalam dari Suci Hospital. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Tadi kan yang 85% dari autoimun ya. Sekarang saya mau bahas sedikit ya 15%-nya. Ini kan kalau untuk orang-orang yang ya bukannya kita ngomong apa ya. Kalau autoimun ya udah gitu karena memang mereka terlahir dengan kondisi seperti itu ya. Hanya mungkin ya lifetime treatment ya gitu ya untuk mengontrol hormon gitu kan. Mengontrol hormon. Nah, kalau yang 15% ini biasanya berarti faktor eksternal atau gimana? Iya. Biasanya apa eksternal. aja? Satu peradangan. Jadi peradangan yang terjadi pada kelenjar tiroid ya, namanya tiroiditis. Penyakitnya namanya tiroiditis. Bisa hiper dulu, hipertiroid, artinya hormonnya naik dulu, kemudian baru turun. Nah, ini juga ada nih, kalau tiroiditisnya hebat sekali, radangnya hebat sekali, sampai nyeri, demam, bisa sampai 3 bulan, itu bisa permanen jadi hipotiroid. Oh iya? Bisa permanen, jadi lifetime lagi. Nah, maka itu segera cepatlah ke dokter kalau lehernya ada rasa sakit, panas, bengkak, jangan lama-lama. Karena kita mencoba untuk menghentikan proses peradangannya itu. Ya, ini yang kita nggak bicara autoimun. Kalau autoimun itu seumur hidup, itu peradangannya berjalan terus. Berjalan terus itu seumur hidup itu. Ya, karena memang ada marker autoimunnya.
Tapi kalau yang ini sifatnya biasa akut. Akut itu artinya mendadak dan biasanya ada sih dia beberapa ada yang sampai 3 bulan ya. Tapi ada juga pasien saya yang 1 minggu 2 minggu udah selesai. Tergantung derajatnya sih. Karena infeksi bisa, karena TBC bisa, ya, karena bisul atau abses di kelenjar tiroid bisa. Ya, intinya peradangan di kelenjar tiroidnya karena infeksi, virus atau bakteri bisa. Ya, jadi faktor-faktor itu yang menyebabkan dia rusak atau keganggu gitu. Biasanya sih awalnya sementara sebenarnya, tapi kalau kerusakan hebat sekali dan dia nggak bisa memperbaiki kelenjar tiroidnya, jadinya permanen. Jadinya hipotiroid permanen kayak orang autoimun jadinya. Nggak bisa naik lagi, Dok. Kalau sudah rusak semua, regenerasinya agak susah sih. Ya harus lihat case by case ya. Karena kita nggak bisa generalisir jawabannya itu. Karena ada yang recovered tanpa obat, ada juga yang permanen. Gitu. Nah, untuk yang kayak bisa recover karena obat atau permanen itu biasanya faktornya apa aja? Maksudnya apakah karena udah terlalu lama tadi itu atau gimana? Betul. Jadi makin lama kedeteksi sama dokter, makin banyak rusaknya kan. Makin banyak rusaknya kelenjar tiroid yang rusak, maka dokter ngobatinnya juga susah. Gitu maksudnya. Nah, jadi makin cepat diobatin, makin cepat diketahui didiagnosa, makin kecil kemungkinan dia untuk minum obat seumur hidup. Gitu. Okay. Tapi banyakan kalau pasien sih ya banyakan sih mereka bisa recover ya. Ya intinya jangan terlambat lah ke dokter. Ah, itu kan berarti kalau dokter Indra ngomong terlambat ke dokter, itu kan berarti ada orang yang apa ya, entar dulu gitu. Iya, kayak Itu gitu. emang yang dirasakan dia tadi kan kalau peradangan kan mungkin orang nggak enak tadi dokter ngomong nggak enak segala macam. Itu memang nggak enaknya itu kan gini. Ada orang pain tolerance-nya beda-beda ya mungkin ya, pain tolerance-nya beda-beda. Tapi kan kalau akhirnya menyebabkan yang sampai hipotiroid seumur hidup permanen kan jadi sedih juga kan gitu. Tapi masa nggak enaknya itu masih dalam tahap wajar yang mungkin orang pikirnya nyaru ya dengan beberapa case-case penyakit. Ini mah mild symptom aja lah, ringan gitu. Itu gimana sih, Dok? Ya, jadi untuk rekan-rekan kalau misalnya ada masalah di leher di sini depan sini nih ya, udah dia bengkak, merah, panas, nyeri lebih dari seminggu seminggu. Ya cepat harus segera ke dokter. Banyak kan mereka 3 hari udah ke dokter sih. Rata-rata 3 hari batuk pilek misalnya sakit tenggorokan itu mereka udah ke dokter. Ya, tapi kalau Anda nggak ke dokter ngobatin sendiri nih misalnya, udahlah pakai herbal, pakai ini ya, pakai paracetamol ya nggak apa-apa sih. Tapi batasnya seminggu. Seminggu membaik harus cari dokter. Daripada nanti telat. Itu hilang timbul atau menetap, Dok? Ini menetap. Ya mungkin minum obat dia enakan, ya kan? Terus gitu lagi, ya kan? Kita minum paracetamol aja bisa sehari 3 kali kan? Kalau kita demam atau nyeri kan bisa sehari 3 kali, bahkan 4 kali. Nah, tapi intinya kalau ada kondisi di leher yang udah 1 minggu nih, nggak ada perbaikan, ya 3 hari masih toleransi lah 3 hari ya. Tapi udah seminggu nggak ada perbaikan, segera periksa ke dokter. Dan minimal dokternya akan evaluasi ini memang masalah batuk pilek biasa, sakit tenggorokan atau faringitis kita sebutnya ya, atau memang ada masalah lain, ya contohnya tiroid, ya gitu kan, atau ada radang leher dan sebagainya gitu. Oke, mungkin orang kalau cuma sekadar sakit gitu ya, radang, nggak enak, segala macam, mungkin ini apalah gitu kayak segala macam. Tapi kalau akhirnya muncul seperti tema kita hari ini benjolan, itu orang udah mulai kayak, aduh, apa nih gitu. Kalau akhirnya bisa nggak tidur itu. Itu nggak bisa tidur setiap malam itu ya gitu ya. Nah itu kalau akhirnya manifestasi klinisnya berupa benjolan tuh sudah di tingkat yang parah banget, gimana sih? Maksudnya benjolan itu apa gitu? Sebenarnya benjolan itu adalah awalnya dari proses peradangan juga. Dan benjolan itu umumnya dia bukan tiba-tiba blok gede kayak bola tenis, enggak kan? Jadi selalu dia dari kecil dulu, semua peradangannya berjalan terus nih. Jadi membesar, hitungannya mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, jadi intinya kalau Anda pegang leher Anda atau pas kelihatan ada benjolan, segera ke dokter. Ya, nggak usah pegang-pegang lagi, nggak usah mikir macam-macam, Google sana, bikin nggak bisa tidur, bikin stres. Itu pasien saya sebelum ke saya, dok saya nggak bisa tidur, dok 3 hari tunggu dokter Indra, jadwalnya ngantrinya ada yang sebulan lah segala macam. Dia bilang, udah nggak usah Google, ke dokter, nggak usah pegang-pegang lagi. Ya, dokter akan USG, lab darah kalau perlu, diagnosa cepat, kemudian terapi. Ya, kepikiran, malah stres malah sakit kan badan, tensi naik, gula naik, nanti malah sakit ini sakit itu. Tapi memang stressful. Ya saya jujur aja, saya nangani banyak pasien dan ya memang namanya benjolan siapa sih yang nggak stres ya. Saya juga pada benjolan pasti stres. Jadi stressful, aduh ini apa ya, kanker bukannya segala macam. Mana di keluarganya ada lagi. Kami ada yang bilang, cici saya nih kanker tiroid, saya hari ini. Nah, jadi kepikiran terus gitu.
Nah, tapi saya periksa yang kebetulan adiknya ini kemarin saya periksa jinak. Udah saya biopsi juga. Oke. Gitu. Nah, kebetulan kakaknya kanker tiroid baru meninggal lagi. Gimana nggak stressful? Ya, jadi dia cepet-cepet ke saya, perempuan masih muda, saya biopsi, oh ini aman jinak, tapi ya, nah itu bisa berubah. Oke. Jadi makanya sekalipun satu kali biopsi jinak, bukan berarti seumur hidup dia jinak. Jadi sel itu bisa berubah, kita juga berubah kan, ya rambut makin putih dan sebagainya, makin keriput, kita kan berubah. Jadi sel pun bisa berubah. Betul. Jadi satu kali jinak, ya seneng-seneng lah ya. Nah, tapi itu bukan jawaban seumur hidup kamu jinak. Nah, Jadi apalagi ada history, bahkan kakaknya kanker tiroid dan meninggal. Maka saya bilang, 3 bulan ketemu saya lagi, USG, kalau perlu saya biopsi lagi 3 atau 6 bulan sekali atau setahun sekali. Jadi biopsi kalau itu bisa diulang. Kalau saat mau biopsi aja pasien udah dok takut nyebar gini, waduh, udah mitos tuh, udah mitos. Iya. Ya, bahkan pasien-pasien kita beberapa ada yang kita biopsi bahkan berulang oke. per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun, ya atau lebih tergantung judgement dari dokter. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih Iya. dahulu ya dok ya. Silakan. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi menjelang siang. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Rudi di Bintaro. Bapak Rudi di Bintaro, silakan Pak Rudi mau tanya apa ke Dokter Indra? Silakan. Usia 55 saya. Ya. Usia 55. Iya. Oh iya, silakan. Ayah saya meninggal dengan kanker atau parotis. Apakah saya pernah mendapatkan mendapatkan informasi dari dokter-dokter di Darmais bahwa kanker parotis itu menyerang laki-laki di atas usia 65 ke atas, kecenderungan di seluruh dunia adalah laki-laki ketimbang perempuan. Apakah informasi itu betul dan kira-kira parotis itu pencetusnya apa kira-kira? Apakah saya punya kemungkinan besar kecenderungan untuk mengalami juga karena ada faktor dari ayah saya seperti itu. Kira-kira begitu, dokter. Oke. Ya, baik, Dokter baik. Indra ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Oh ya, Bapak ada, maaf ada merokok Pak? Saya tidak Oke, tidak merokok, baik. tidak minum, tidak minum kopi, tidak teh dan sebagainya. Ya, Saya hanya sehat air banget putih loh. pure. Ya, baik. Cuma perlu data rokok sih sebenarnya. Oh iya gitu ya. Oke, ya baik. Baik. Tapi Oke. kalau ayah Bapak? Sama. Oh, kami oke. kami tidak Nggak pernah merokok konsumsi ya? kopi dan rokok dan sebagainya, apalagi minuman keras dan sebagainya. Oke, Hanya sip. pure air putih. Oke. Oh ya, mantap. Baik. Oke, terima kasih Pak Rudi. Nanti kita akan Mari. coba jawab ya Pak ya. Tapi setelah break ya Pak ya, nanti akan kita jawab. Nanti kita akan jawabnya setelah Ya, break ya dok baik. ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar benjolan di leher dan risikonya terjadi kanker tiroid. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Indra Wijaya MKes SPPD KEM Definasi FACP, spesialis penyakit dalam dari Seci Hospital. Oke dok, sebelum kita lanjut, kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Rudi di Bintaro. Gimana tuh dok? Ya, baik. Jadi kalau bicara benjolan leher, sebenarnya leher kan di sini nih. Iya. Ya. Nah, kalau parotis yang tadi ditanyakan tuh di atas. Oh, di atasnya leher ya, di sini ya? Ya, di depan telinga nih. Oh. Jadi pipi lah, pipi. Hmm. Nah, itu nggak masuk benjolan leher sebenarnya. Tapi nggak apa, nanti saya bahas sekalian ya. Jadi kanker parotis itu, kelenjar parotis itu adalah kelenjar air liur. Ada di sini. Di sini depan, dan itu fungsinya mengeluarkan air liur. Sekresi air liur, ya udah kita lah. Nah, itu dari dia tuh. Nah, pemicunya, prevalensinya benar, laki-laki usia lanjut. Ya, makanya itu, dan memang salah satu pemicunya terbesarnya ada rokok. Nah, kalau tadi nggak ngerokok, bagus sih. Bagus ya. Tadi saya bilang kan, ada penyakit yang memang diturunkan, ada yang dapat. Nah, kebetulan dia yang eksternalnya bagus nih, tidak merokok, ya, pola hidup sehat dan sebagainya. Nah, kemudian diturunkan, iya ada gennya, ada genetiknya. Jadi, apakah bisa turunkan ke saya karena bapak saya ini bisa tapi belum tentu muncul. Maksudnya itu diturunkan tapi belum tentu muncul. Karena sifatnya kanker kadangkala walaupun bisa random ya. Artinya misalnya papanya kanker paru, anaknya kanker hati. Oh, Nah, kayak gitu. Kankernya ada tapi dia bisa jadi berubah jadi Kayak beda gitu loh. Jadi nggak selalu parotis, keluarga parotis semua. Nggak begitu. Tapi gen kankernya ada. Nah, cara menjaganya, ya kalau urusan kanker ya cara menjaganya hanya satu sih, pola hidup sehat.
Kalau Anda mau tambah vitamin dan sebagainya, ya nggak apa-apa sih ya. Tapi untuk mencegah kanker itu adalah hanya bisa dengan menjaga pola hidup sehat. Hanya itu. Nggak ada obat khusus, nggak ada apa. Vitamin beberapa ya memang ada sifatnya antioksidan, silakan kalau mau multivitamin dan sebagainya ya. Walaupun nggak diwajibkan ya. Dan perlu pemeriksaan berkala. Misalnya nih check up ya, 6 bulan sekali, setahun sekali ya. Sekalian dititipkan ke dokter medical check up-nya. Papa saya ada loh ini kanker parotis, tolong sekalian dipantau ya. Nah intinya kalau kanker parotis biasanya di sini ada benjolan kanan kiri, kita harus lihat ada benjolan enggak. Kadangkala ada beberapa pasien saya malah nyeri ya. Padahal sifat kanker itu banyak kan tidak nyeri. Oh gitu ya? Ya, tapi ya ada 1-2 hal poin-poin tertentu ya dia bisa menimbulkan nyeri. Jadi waktu saat medical check up itu minta sekalian ke dokter medical check up-nya, papa saya ada riwayat kanker parotis, tolong dipantau. Biasanya mereka ada note sih di history-nya. Laporan medical check up-nya ada nih, di keluarga ada sakit apa aja. Nah itu dipantau. Tapi bagus tidak merokok, karena merokok itu termasuk yang mempercepat ya timbulnya kanker. Ya, betul. Oke. Kalau misal dok ada komorbid yang lain gimana? Itu bisa pengaruh juga nggak sih? Iya, masing-masing komorbid mempunyai link juga ke kanker. Tapi nggak semua komorbid ya. Misalnya pasien gangguan ginjal nih, nggak ada tuh kanker. Pasien diabetes ada nggak dok kencing manis? Ada link ke kankernya. Ya, jadi ada beberapa komorbid yang link ke kanker, ada yang tidak. Itu. Ya, tapi yang pasti salah satu yang mengganggu dan mematikan tuh kencing manis, diabetes. Ya kalau kita ingat zaman COVID, komorbid yang ditakuti salah satunya diabetes, banyak yang meninggal. Iya, waktu zaman COVID kemarin. Ya jadi itu komorbid yang deadly lah. Ya termasuk dia link ke cancer, link ke jantung, link ke stroke, link ke ginjal, link kemana-mana lah. Semua kayaknya. Semua, mother of all disease, ibu segala penyakit, itu ada diabetes kencing manis. Jadi kalau Bapak tadi, Pak Rudi nggak ada kencing manis, itu hal yang bagus. Apalagi dia tidak merokok, pola hidup sehat. Ya semoga saya doakan Bapak tetap sehat dan tidak muncul lah ya penyakit dari keturunan dari orang tuanya. Oke ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaannya Pak Rudi yang ada di Bintaro. Sehat terus ya Pak ya, gitu ya, nggak ngerokok. Wah keren banget lah pokoknya ya, pola hidupnya harus terus sehat ya. Oke dok, tapi sebenarnya kayak benjolan itu yang tadi kita sempat bahas, itu benjolan itu dia pasti akan selalu berakhir dengan kanker? Enggak, jadi banyak kan jinak kok. Banyaknya jinak ya? Benjolan itu banyak kan jinak, sedikit persentase yang kanker. Jadi kalau ada benjolan jangan buru-buru panik. Jangan buru-buru panik ya, biar dokter mengevaluasi dulu. Oke. Apa perlu cek darah, perlu biopsi, perlu USG, perlu CT scan, biar dokter evaluasi dulu. Ya. Nanti sebagai suatu kesimpulan, conclusionnya apa, itu menjadi dasar diagnosa, kemudian dasar terapi dan dasar pemantauan selanjutnya. Ya, ini perlu operasi nggak? Ini perlu di kemo nggak? Ini perlu di radiasi nggak? Contohnya, atau nggak usah diapain deh? Ya kan nggak semua harus terapi. Atau perlu antibiotik misalnya kalau dia infeksi ternyata. Jadi nggak semua itu ganas, ya nggak semua itu kanker, ya. Dan banyak kan jinak. Tapi jangan didiamkan sendiri, ya. Kontrol ke dokter, periksa ke dokter. Gitu. Oke dok. Setelah telepon ini ada DM Instagram, saya bacakan dari Bu Vika. Wow agak banyak nih dok, saya bacakan ya. Dok, suami saya ada bengkak di leher. Setelah USG, kelenjar tiroid kanan yang membesar. Awalnya diperiksa hipotiroid, tapi hormon tiroidnya itu normal. Terus disaranin buat biopsi, takut indikasinya tumor. Terus ke spesialis endokrin katanya autoimun, jadi nggak perlu biopsi, cukup minum Utirox. Sebenarnya apa ya itu dok? Kok diagnosisnya beda-beda? Terima kasih. Gimana dok? Saya pusing nih dok, banyak informasinya nih. Mungkin dokter Indra sudah menangkap ya? Nangkap. Karena ini pasien saya sehari-hari ya begini. Oh gitu? Iya. Tiap hari pasien saya kayak begini ya. Jadi tiroid itu dibagi dua. Satu gangguan fungsional, gangguan fungsi hormon. Hiper. Hipotiroid atau hipertiroid nih. Nah, kedua ada gangguan struktural, gangguan bentuk. Bentuknya apa nih? Nodul, benjolan, kanan, kiri, tengah, atau semua benjolan. Tadi saya bilang. Dua-duanya bisa kok dok gabung, bisa. Ada benjolannya ada, gangguan fungsinya ada. Jadi bisa salah satu berdiri sendiri, bisa dua-duanya ada. Ya, kalau dua-duanya ada lebih susah diobatin. Kalau satu ada saja lebih mudah diobatin. Nah, kalau kasus pasien tadi ya, itu saya bisa menangkap bahwa diagnosanya adalah Hashimoto.
Hashimoto itu adalah hipotiroid autoimun yang minum obatnya tadi yang disebutkan, ya. Tirox ya. Nah, itu betul. Dan itu isinya tiroksin, isinya yodium. Oh. Jadi ibu ini kurang yodium. Hipo kan kurang. Suaminya ya? Oke. Sorry, suaminya. Nah, hipo itu adalah kurang. Jadi dia kurang yodium, dikasih yodium dalam bentuk nama brand tadi. Ya, kita sebutnya tiroksin ya untuk generiknya. Nah, jadi itu kalau memang autoimun ya, mostly tadi saya bilang seumur hidup kan. Nah, namun bukan berarti seumur hidup dengan dosis yang sama. Biasanya tetap kontrol ke dokter. Berapa bulan sekali, 3 bulan misalnya cek hormonnya ada bagus belum, hormonnya ada pas belum dosisnya, obatnya. Bisa berubah-ubah. Ya, bisa nggak mengecil, ada yang mengecil, ada yang tidak. Ya, yang pasti dia membesar karena ada gangguan hormon. Dan ketahuan dia hipotiroid. Dan ketahuan lagi dia autoimun. Jadi pasien ini ketahuannya benjolan dulu, di USG dicek darah, ketahuan hipotiroid. Nah, hipotiroid dokternya periksa lagi nih, hipotiroidnya autoimun bukan yang tadi saya bilang. 85% autoimun, tadi saya bilang gitu kan. Benar autoimun, artinya seumur hidup pengobatannya. Gitu. Bisa nggak remisi stop obat suatu saat? Tergantung labnya nanti, yang dipantau sama dokternya. Berubah-ubah, dosisnya berubah, hormonnya berubah. Ada pasien saya yang Hashimoto autoimun nggak minum obat. Ada. Ya awalnya minum obat, kemudian mereka berhenti gitu. Ya, tapi ya tetap kontrol, karena suatu waktu bisa aja mereka minum obat lagi. Oh, itu berarti bisa remisi juga, tapi habis itu bisa minum lagi? Ya itu maksudnya itu. Bisa. Tetap sih, ya kita nggak tahu. Banyakan sih seumur hidup, banyakan nggak bisa stop, banyakan nggak bisa remisi. Ya, tapi nama penyakitnya Hashimoto. Oke. Disease. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Vika ya. Dan kalau perlu nanti periksa ya kalau di Jakarta ya, kalau tinggalnya di Jakarta bisa periksa ke Dokter Indra ya di Silakan. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sate. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar benjolan di leher, indikasinya ke kanker tiroid. Masih bersama dengan Dr. Indra Wijaya MKes, SPPD KIMD Finasim FHCP, spesialis penyakit dalam dari Seci Hospital. Oke, Dok, sekarang kalau untuk orang yang mungkin ya, kayak tadi mungkin kasusnya Ibu Vika tadi ya, atau mungkin kasusnya banyak orang deh gitu ya. Ketika terjadi mulai ada mulai kerasa-kerasa. Kan benjolan tadi itu bersifatnya progresif ya Dok ya gitu, akan terus membesar gitu ya. Untuk mengetahui jinakkah, kemudian ganaskah gitu ya. Itu selain yang biasa pemeriksaan orang MCU lah ya pada umumnya. Tapi kayak ada nggak sih spesifik terus? Misal nih datang ke Dokter Indra gitu ya, Dok ada kecurigaan gini-gini, itu biasanya apa langkah awal untuk pemeriksaannya? Gejala-gejalanya lah ya. Gejala-gejalanya bervariasi. Kalau yang gangguan struktural biasanya dengan benjolan. Datangnya selalu dengan benjolan. Dok saya udah benjol udah 3 hari, atau dok saya udah benjol udah sebulan. Dok saya udah berobat ke sini sana dengan benjolan, bawa hasil USG dan sebagainya. Itu kalau gangguan struktural. Kalau gangguan itu benjolannya itu kayak mana sih? Maksudnya kayak apakah dia bentuknya ada bentuk khusus, memanjang kah atau bundar kah, terus bisa kan bisa kalau ada orang benjolan itu kayak gerak-gerak atau dia stay atau gimana? Iya, betul. Yang pasti kalau gerak kita lebih curiga ke arah jinak. Kalau stay lebih bahaya. Kita curiganya dokternya ke arah ganas atau kayak cancer dan keras ya. Itu tanda keras, tanda fixate itu, terfiksasi itu tanda nggak bagus. Kalau dia bisa goyang-goyang gini, biasanya jinak sih. Nah itu datangnya dengan benjolan, bisa bulat, bisa lonjong. Bulat atau lonjong sih biasanya. Bisa 1 sisi, bisa 2 sisi, bisa 3 sisi, bisa semuanya gede. Nah, jadi ya masing-masing tergantung masing-masing penyakitnya. Nah, kalau gangguan struktural datangnya dengan benjolan selalu ke saya. Nah, dan gangguan fungsional itu gangguan hormon itu datangnya beda-beda. Kalau hipertiroid ketinggian hormon udah berdebar, terus berat badan turun terus habis, ya, tangan tremor, gemeter, kaki lemes. Kalau perempuan menstruasi terganggu, rambut rontok, mata bisa melotot, nonjol. Nah, itu hipertiroid. Kalau hipotiroid itu kebalikannya, lemes, nggak ada tenaga, kan kurang hormon, kurang energi, bengkak badan, muka, sembab semua bengkak, ya. Kemudian bisa nggak datang bulan berbulan-bulan sampai 6 bulan sampai setahun sampai 2 tahun ada perempuan yang datang masih muda, nggak datang bulan tapi belum berobat. Ternyata ke dokter kandungan tiroid, disuruh ke saya. Baliknya ke dokter lagi Baliknya ya? ke saya. Yang tadi hiper ke dokter jantung, udah berdebar nih. Jantung saya kenapa ya? Ke dokter jantung, diperiksa tiroid, akhirnya dokter jantung bilang ke dokter Indra, ke saya. Jadi gejala itu bisa macam-macam.
Intinya kalau hipertiroid atau kelebihan hormon, dia hipermetabolisme. Metaboliknya naik semua. Kalau hipotiroid kebalikannya, metabolismenya lambat. Bisa nggak pup seminggu loh. Bisa nggak pup seminggu, bisa nggak datang bulan berbulan-bulan, ya. Berat badan bukan makan dikit tapi tambah-tambah terus. Terus mau jalan aja malasnya setengah mati, nggak ada tenaga. Baru berdiri udah jatuh, nggak ada tenaga. Ke saya kursi roda banyak. Ke saya, papanya bawain pakai kursi roda anaknya, gitu. Karena keganggu. Setelah diobati, diterapi, udah bisa lari, udah bisa kerja, berat badan udah tahap ideal lagi. Makanya segitu pentingnya hormon tiroid. Betul. Gitu. Jadi pemeriksaannya tetap 3 ya, tapi yang ketiga jarang dilakukan. Pertama adalah lab darah. Kedua adalah USG, which is langsung di tempat saya. Kalau saya nggak mau buang waktu ke pasien, langsung cepat aja, langsung USG, cek darah, cepat saya obati. Ya, kalau nanti USG balik lagi segala macam, makanya saya selalu minta di rumah sakit saya selalu harus ada USG standby di tempat praktek saya. Itu request saya kalau saya mau praktek di rumah sakit itu. Nah, karena saya harus cepat gitu diagnosanya kan. Tinggal lab darah tunggu 2 jam selesai. Tinggal diobatin deh. Pulang udah bawa obat. Tinggal nanti kontrol-kontrol kan. Nah, yang ketiga kalau perlu sekali biopsi. Kalau perlu sekali. Kalau enggak, saya nggak akan melakukan juga. Oke, itu pengobatannya Dok, dia bisa pakai oral aja atau halus invasif? Nah, kalau gangguan fungsi kan hiperhipotiroid, ya itu obat. Kayak tadi, contohnya tadi yang ibu-ibu yang di Instagram tadi ngomong. Nah, terapi itu salah satu obatnya tuh. Jadi kita banyak kan pakai tablet. Kedua, kalau pasien hipertiroid yang nggak bisa pakai tablet, entah dia alergi obatnya, atau dia ada yang pengen mual muntah misalnya, pokoknya nggak bisa terima obatnya deh. Nah, itu kita ablasi. Ya, atau mau cepat pengobatannya kita ablasi. Habis itu minum yodium diminum. Langsung ini dirusak. Ya, itu pengobatan hipertiroid yang autoimun, ya Graves disease namanya. Nah, ketiga operasi. Jadi pengobatan tiroid itu ada 3, 1 obat, 2 adalah ablasi dengan yodium, ketiga adalah operasi. 3-tiganya bisa dikerjakan di Rumah Sakit Secipik Hospital. Oh, oke, 3-tiganya bisa dilakukan di Secipik Hospital bersama dengan Dokter Indra ya. Sama tim. Nanti ada tim dokter yang ablasi, tim operasi juga ada. Jadi one stop hospital. Wah, keren banget ya. Oke, terima kasih Dokter Indra. Sebenarnya banyak banget nih yang mau kita bahas, tapi waktu juga kayaknya nggak cukup sih. Nggak cukup sih. Saya belajarnya 20 tahun lebih kok. 20 tahun lebih. Jadi 1 jam ini. Oke, jadi harus dikemas sedemikian rupa. Tapi next time kita harus ngobrol lagi ya Dok ya. Iya, boleh. Oke, terima kasih Dokter Indra. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Suci Hospital. Selamat pagi Dok. Ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Indra. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan tubuh Anda supaya nggak mengalami benjolan di leher dan berakhir dengan kanker tiroid. Sampai jumpa.